ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ayyuhal ikhwah tullabul ilm, barakallahu lana wa lakum jami'an. Insyaallah taala di siang hari ini ya, bertepatan dengan tanggal 8 Oktober 2025 ba'da salat zuhur dan seterusnya ba'da salat asar, kita akan mengkaji dan menghatamkan suatu risalah dengan judul At-Turuq Al-Hisan fi Kaifiyati Ta'allumi wa Ta'limil Quran. At-Turuq Al-Hisan, jalan-jalan yang terbaik, jalan-jalan yang bagus tentang cara belajar dan cara mengajarkan Al-Quran. Sehingga di sini bagi antum semua, tolong nyatet, anak-anak tahfidz, tolong pegang buku tulisnya masing-masing, dengarkan, catat ya. Anak-anak takhassus juga sama, dengarkan, catat, difahami, nanti dikoreksi. Antum tidak diberikan semuanya buku ya, karena bukunya tidak cukup, cuma beberapa di sini yang dikasih. Tolong yang tidak punya buku, tolong dicatat ya, mencatat. Buku ini sangat bagus ya, anak baca buku ini sangat bagus, luar biasa untuk bekal bagi seorang pengajar dan bekal bagi para santri. Buku ini ditulis oleh Abul Walid Ammar ibnu Abdullah ibnu Ahmad Ad-Dabibi yang ditakdim oleh Syekh Muhammad ibn Abdullah Al-Imam, pengasuh Darul Hadits Ma'bar, dan Syekh Al-Muqri Abdurrahman Ad-Dailami, Syekh Abdurrahman Ad-Dailami. Sehingga nana Syekh Abdurrahman Ad-Dailami ini di Damar ya. Kita baca keterangan dari buku ini, disebutkan Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Umamah radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Umamah radhiyallahu anhu bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ardin hatta an-namlah fi juhriha wa hatta al-hut la yusalluna ala muallimin nas al khaira. Hadis rawahu Tirmidzi wa sahahu al Albani rahimahullah taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis ini, innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ardin, sesungguhnya Allah azza wajalla dan juga para malaikat serta seluruh penduduk langit dan penduduk bumi, meskipun sampai-sampai seekor semut yang ada di lubang semut, bahkan ikan yang ada di lautan sekalipun, semua mereka berselawat mendoakan kebaikan bagi orang yang mengajarkan al-khair terhadap umat manusia. Ini hadis motivasi bagi kita semua, motivasi bagi para mudarrisun, motivasi bagi para muallimun, dan juga motivasi musyajji' bagi para duat wal asatidzah yang mereka berkecimpung dalam dunia tadris dan dunia dakwah, bahwasannya tindakan mereka tersebut memicu, menyebabkan Allah azza wa jalla, para malaikat, bahkan seluruh penduduk umat manusia
bahkan hewan sekalipun yang ada di air dan yang ada di lubang semut sekalipun, semua mereka mendoakan bagi orang yang mau mengajarkan kebaikan bagi umat manusia. Terlebih lagi, kebaikan tersebut adalah perkara yang berkaitan dengan Al-Quranul Karim, berkaitan dengan kalamullah, berkaitan dengan hadis-hadis Nabi SAW, berkaitan dengan tauhid, berkaitan dengan ahkam ibadah. Maka tentu amalan tersebut adalah amalan yang sangat-sangat dianjurkan dalam syariat dan tentu masuk dalam hadis yang disebutkan oleh Nabi SAW tersebut. Buku ini ya ikhwan ditakdim ya oleh Syekh Muhammad Al-Imam ya, dan juga ada takdim dari Lajnah Al-Abhath Darul Hadis Ma'bar. Dan juga dari Syekh Muqri Abdurrahman Ad-Dailami. Kita tidak baca takdimnya ya, kita langsung masuk ke muqaddimah penulis. Muqaddimah. Alhamdulillahilladzi akramana bi kitabihil munazzal wa syarrafana binabiyihil mursal, ahmaduhu ala ma aulana min minanihi wa khassana bihi min jazili ni'amihi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang telah memuliakan kita dengan kitabnya yang telah diturunkan, serta memuliakan kita dengan nabi yang telah diutus. Aku memuji Dia Allah Azza wa Jalla terhadap apa yang Allah anugerahkan kepada kita berupa nikmat-nikmat tadi, dan yang telah Allah khususkan kepada kita berupa nikmat yang berlipat ganda. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Pujian yang sangat banyak serta diberkahi padanya. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan Rasulullah nabiyyar rahmah muballighal hikmah wa syafi'al ummah wa khairu man qara'al Qur'an wa aqra'ahu wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Aku bersaksi bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah, Nabiur Rahmah, muballighul hikmah, penyampai al-hikmah, wa syafi'al ummah, pemberi syafaat kepada umat ini. Beliau adalah khairu man qara'al Qur'an wa aqra'ahu. Beliau adalah sebaik-baik orang yang membaca Al-Qur'an dan sebaik-baik orang yang membacakan Al-Qur'an. Salawat Allah dan salam tercurahkan kepada beliau serta para sahabatnya. Amma ba'du. Fa'lam ya akhil karim muallimal Qur'anil karim ar-raghiba fi hifdhihi anna khairan nas man huwa man ja'ala wazifatahu ta'allumal Qur'anal karim. Allahu akbar. Lihat kata beliau, fa'lam akhil karim, ketahuilah wahai saudaraku yang mulia. Kata beliau, muallimal Qur'an warraghib fi hifdhihi. Wahai saudaraku, seorang pengajar Al-Qur'an, orang yang semangat untuk menghafalkannya. Kata beliau, ketahuilah anna khairan nas, bahwasannya sebaik-baik umat manusia, huwa man ja'ala wazifatahu ta'allumal Qur'anil karim. Ia adalah orang yang telah menjadikan aktivitasnya, menjadikan profesinya, kerjaannya adalah
ta'allum al-Qur'an al-Karim, yaitu mempelajari Al-Qur'an, wa ta'limahu, dan mengajarkannya, wa da'wa ilaihi, serta mendakwakan kepada Al-Qur'an tersebut, qaulan wa amalan, baik secara lisan ataupun secara perbuatan. Lihat kata beliau, khairan nas, sebaik-baik orang adalah orang yang mau mempelajari Al-Qur'an, mau menghafalkan Al-Qur'an, mau mengajarkannya, dan juga mau mendakwakannya. Fatta'lim mihnatun muqaddasatun wa syarifatun, wa kaifala, wa qad nasaballahu ta'limal Qur'an lidzatihi al-ulya. Kata beliau, yang namanya ta'lim, mengajarkan Al-Qur'an, adalah mihnatun muqaddasah, profesi yang suci, profesi yang mulia. Wa kaifala, bagaimana tidak dikatakan ini adalah profesi yang mulia? Karena sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menisbatkan pengajaran Al-Qur'an secara zatnya kepada dirinya yang maha tinggi. Ambilkan air minuman. Faqala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, wa 'allamahul bayan. Kata Allah Azza wa Jalla, Ar-Rahman, dialah Allah yang maha penyayang. 'Allamal Qur'an, telah mengajarkan Al-Qur'an. Ini pipetnya mana nih? Di sini disebutkan kenapa dikatakan mengajarkan Al-Quran profesi yang paling afdol, paling mulia. Karena perbuatan mengajarkan Al-Quran adalah perbuatan yang dinisbatkan kepada Allah Azza wa Jalla. Apa dalilnya? Surat Ar-Rahman, kata Allah Azza wa Jalla, Ar-Rahman 'allamal Qur'an, dialah Ar-Rahman. Siapa Ar-Rahman? Zat yang 'allamal Qur'an, yang mengajarkan Al-Qur'an. Menunjukkan ya, perbuatan mengajarkan Al-Qur'an adalah perbuatan Allah Azza wa Jalla, fi'lullah. Ketahuilah, af'alullah kulluha khair. Seluruh perbuatan Allah Subhanahu wa taala itu bagus dan baik. Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk. Perbuatan Allah, sifatullah Subhanahu wa taala pasti bagus. Di antara perbuatan Allah Azza wa Jalla, ta'limul Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Wa ikhtara li muhimmati inzalil Qur'anil Karim khairu malaikatihi. Allah memilih sebaik-baik malaikat untuk proyek menurunkan Al-Quranul Karim, untuk perkara penting, yaitu menurunkan Al-Quranul Karim. Fanazala bihi Jibril alaihissalam, sehingga turun membawa Al-Quran adalah Jibril alaihissalam. Wakhtara khaira khalqihi minal bashar lita'allumihi wa ta'limihi. Lalu Allah memilih sebaik-baik makhluk dari kalangan manusia untuk mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Wa akhbarana bi anna khairana man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita bahwasanya sebaik-baik kita adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya.
Allah Subhanahu wa taala sendiri yang mengajarkan Al-Qur'an. Allah yang berbicara, didengar oleh Jibril. Ada sama dari Jibril dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian Jibril menyampaikan kepada Nabi kita Muhammad SAW, sehingga terkumpul pada diri Nabi kita Muhammad SAW dua sifat. Sifat yang pertama adalah muta'allim min Jibril. Sifat yang kedua mu'allimun nas Al-Quran. Dan Nabi kita Muhammad SAW memberitakan bahwasanya beliau memotivasi, menyampaikan bahwasanya khairana man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Wa qad bawwaba al-Bukhari fi sahihi bab khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah menyebutkan dalam sahihnya suatu bab, apa? Bab dalam Sahih Bukhari, bab khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Wa dzakara bi sanadihi ila Abi Abdurrahman Abdullah ibni Habib As-Sulami. Lalu beliau menyebutkan dengan sanadnya kepada Abu Abdurrahman Abdullah bin Habib As-Sulami an Utsman ibni Affan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qal khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Abu Abdurrahman As-Sulami punya murid ahli qiraah. Siapa namanya? Siapa namanya? Abu Abdurrahman As-Sulami belajar dari Utsman ibn Affan. Dia punya murid ahli qiraah, muridnya Hafiz bawah itu lagi. Di atas Hafiz siapa? Tabi'in. Asim bin Man? Asim bin siapa? Abdul Hakam. Asim bin Abi Najud. Ya, Abu Najud itu namanya Bahdalah. Asim bin Abi Najud, nama Abu Najud adalah Bahdalah. Terkadang dikenal dengan Asim bin Bahdalah atau Asim bin Abi Najud. Asim punya murid namanya siapa? Hafiz. Ya. Ini sanad yang dari Utsman ibnu Affan, qiraah dari Utsman ibnu Affan. Jadi Asim, jadi Hafiz an Asim, kemudian Utsman ibnu Affan. Adapun sanadnya dari Ali bin Abi Thalib, ya, Ali bin Abi Thalib, kemudian siapa sebenarnya? Zir bin Hubeish, kemudian Asim, kemudian Hafiz, gitu ya. Syu'bah. Jadi Ali bin Abi Thalib, Zir bin Hubeish, Subah, gitu ya. Asim, Zir bin Hubeish, kemudian Ali bin Abi Thalib, gitu. Jadi Asim, oh gitu, Asim. Jadi porosnya ada pada Asim, ya. Asim tabi'in, ya. Berarti porosnya ada pada Asim, cuman perbedaannya di tabi'in. Kalau Utsman jalannya Abu Abdurrahman As-Sulami, kalau Ali jalannya Zir bin Hubeish, seperti itu. Jadi madarnya ada pada Asim. Qal wa aqra'a Abi Abdurrahman imrata Utsman hatta kana al-Hajjaj
wa kana dzalika qariba arba'ina aman. Sehingga Abu Abdurrahman tersebut mengajar aqra'ah, membacakan, maksudnya mengajarkan Al-Quran pada masa pemerintahan Utsman. Jadi Abu Abdurrahman As-Sulami yang bernama Abdullah ibnu Habib mengajar Al-Quran pada masa pemerintahan Utsman ibnu Affan sampai pada masa Al-Hajjaj ibnu Yusuf Al-Thaqafi. Dari Utsman, dari Ali, kemudian Al-Hasan, kemudian Muawiyah, sampai zamannya Yazid bin Muawiyah. Berapa periode pemerintahan itu? Puluhan tahun. Mengajar lebih kurang arba'ina aman, 40 tahun. Waqal, beliau mengatakan wadzaka alladzi aq'adani maq'adi hadza. Hadis itulah hadis Utsman ibnu Affan yang Rasul mengatakan khairukum man ta'allamal qur'ana wa 'allamahu, yang menyebabkan aku duduk pada posisi seperti ini, menjadi pengajar Al-Quran. Wa qala Ibnu Hajar la syakka annal jami' baina ta'allumil Qur'an wa ta'limihi mukammilun li nafsihi wa li ghairihi jami'un bainan naf'i al-qasir wa naf'il muta'addi wa li hadza kana afdal. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, tidak diragukan lagi bahwasannya orang yang mengumpulkan antara belajar Al-Quran dan mengajarkannya, dia adalah orang yang menyempurnakan dirinya dan menyempurnakan orang lain, sehingga dia adalah orang yang telah mengumpulkan antara kemanfaatan qasir dan kemanfaatan mutaaddi. Dia adalah orang yang mengumpulkan kemanfaatan yang terbatas untuk dirinya sendiri atau kemanfaatan yang berpengaruh pada orang lain. Ketika dia belajar, maka manfaat diambil untuk dirinya pribadi. Namun tatkala dia mengajarkan, berarti kemanfaatan tersebut dia alihkan juga kepada orang lain. Wa hadhil khairiyah la tathbutu hatta yakuna ta'limal muallim khalisan lillahi wa ala huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-khairiyah yang seperti ini, kebaikan yang seperti ini tidak akan bisa tetap, tidak akan bisa kokoh sampai pengajaran seorang muallim tersebut dalam rangka ikhlas mengharapkan wajah Allah dan di atas petunjuk Rasulullah SAW. Wa'lam akhi al-muallim, ketahuilah wahai saudaraku seorang pengajar, annallaha qad ikhtaraka li ta'limi kitabihi, bahwasannya Allah telah memilih engkau untuk mengajarkan kitabnya. Ba'da an ikhtaraka li ta'allumihi, setelah Allah memilih engkau sebagai orang yang mempelajari Al-Quran, duna katsirin minal khalq, tidak pada makhluk-makhluk yang lain. Haramahum dzalika bihikmati wa adlihi, yang Allah halangi mereka dari hal tersebut dengan hikmah dan keadilan dari Allah Azza wa Jalla. Wa wahabaka dzalika birahmati wa fadlihi, sedangkan Allah telah menganugerahkan hal tersebut untuk dirimu dengan rahmat dan karunia-Nya. Fahfadz hadzin ni'mah min an tatasabbab fi zawaliha, maka jagalah nikmat ini dari tindakan engkau menjadi sebab hilangnya nikmat tersebut. Masya Allah, kata beliau, nasihat beliau ya, kata beliau, wahai saudaraku seorang pengajar, Allah telah memilih engkau menjadi seorang pengajar yang sebelumnya engkau telah dipilih oleh Allah sebagai seorang yang belajar. Ketika profesi antum menjadi seorang pengajar Al-Quran, antum bersyukur antum dipilih oleh Allah Azza wa Jalla dari sekian teman-temanmu. Tidak setiap orang yang pernah belajar di Jamiah Islamiyah, tidak setiap orang yang pernah belajar di Marokis Darul Hadis yang ada di negeri Yaman pulang-pulang menjadi pengajar Al-Quran. Tidak semua mereka.
Bahkan di antara mereka ada yang tersibukkan dengan pekerjaan dunia, ada di antara mereka yang tersibukkan dengan ekonominya, ada yang di antara mereka tersibukkan dengan profesi-profesi tolabul mal. Fa'anta ya akhil muallim, tersibukkan dengan dakwah, tersibukkan dengan tadris, tersibukkan dengan ilmu, berarti engkau adalah orang-orang pilihan yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berada pada posisi khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Demikian juga sebelumnya, engkau dipilih oleh Allah Azza wa Jalla menjadi seorang santri, seorang talibul ilmi yang yatafarrag, fokus untuk menghafalkan Al-Quran, duduk di majelis ilmu, yang sebelumnya banyak orang-orang yang tidak dipilih oleh Allah Azza wa Jalla dalam majelis ilmu. Ada yang mereka sibuk dengan belajar ilmu sains, ada yang sibuk dengan pekerjaannya, ada yang sibuk dengan profesi ini, profesi itu, dengan berbagai macam aktivitas. Ya enggak? Tapi Allah berikan anugerah kepada antum, diberikan taufik dan hidayah untuk melangkahkan kaki ke majelis ilmu, untuk membaca Al-Quranul Karim, untuk mempelajari Al-Quranul Karim, untuk menghafalkan Al-Quranul Karim. Ingatkah anda wahai akhil muslim, sabda Nabi SAW, khairukum man ta'allamal Quran, sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran. Sehingga kedudukan orang yang mempelajari Al-Quran jauh lebih baik dibandingkan seorang yang kuliah di kampus kedokteran. Seorang yang duduk mempelajari Al-Quran jauh lebih baik dibandingkan seseorang yang mempelajari ilmu teknik dan yang semisalnya. Wadih. Kata penulis buku ini, asbabu kitabatil bahthi wa sababu kitabati li hadzal bahats umurun minha ma yati. Sebab aku menulis buku ini ada beberapa perkara. Yang pertama, kata beliau, an-nashu lil muslimin ar-raghibin fi ta'allumil Qur'anil Karim wa ta'limihi, dalam rangka nasihat untuk kaum muslimin, bagi orang-orang yang semangat ingin mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Kemudian alasan yang kedua, kata beliau, ma ra'aitu min katsirin minat tullab alladzina qata'u syautan kabiran fi hifdzil Qur'an wa dhahabat minhum awqat katsirah fawajadu ma'al ayyam annahum yukhti'una katsiran fil qira'ah li ba'dil kalimat wa annahum la yuslihuna li imamatin nas wa annahum la yasluhun li imamatin nas wala li ta'limil Qur'anil Karim. Alasan yang kedua, kata beliau, aku mendapati banyak dari kalangan para penuntut ilmu yang qata'u syautan, yang telah menempuh waktu yang sangat panjang di dalam menghafal Al-Quranul Karim. Itu istilah ya, qata'u syautan kabiron. Syaut itu kayak, antum bisa artikan makna kan, menempuh waktu yang sangat panjang dalam menghafal Al-Quran. Waktu mereka habis ya, namun mereka mendapati fawujidu, namun mereka didapati dalam kondisi mereka itu banyak salah dalam membaca beberapa kalimat. Kadang didapati orang sudah hafal Al-Quran, ternyata bacaan dia itu salah gitu loh, sehingga tidak layak untuk jadi imam, apalagi ngajarkan. Nah ini juga ya, kadang sebagian orang itu udah ngehafal tapi bacanya masih salah. Makanya antum di sini dididik untuk diperbaiki bacaan Al-Quran antum supaya bagus. Famin huna ahbabtu an aktub hadhihi tanbihat wa ta'limat liyatahaqqaq li muridi hifdzi kitabillahi wa muradihi bi juhdin qalil wa waqtin qarib. Maka dari sini aku ingin menulis tanbih dan pengajaran-pengajaran informasi untuk mewujudkan bagi orang yang menginginkan menghafal Al-Quran tujuannya dengan upaya yang sedikit ini dan waktu yang singkat ya. Jadi kata beliau, tujuannya supaya buku ini bisa mewujudkan, merealisasikan keinginan orang yang ingin menghafal Al-Quran tersebut sampai pada tujuannya dengan waktu yang sedikit dan dengan jeripaya yang sedikit dan waktu yang singkat, serta dalam rangka mengambil mustafidan dzalika ba'da taufiqillahi min khibrati fi hadzal bab li muddatin la ba'sa biha.
Yang demikian itu diambil berdasarkan pengalamanku, kata beliau, setelah taufik dari Allah Azza wa Jalla pada waktu yang ya cukuplah. Wa mimma istafadtu min ba'dil kutub an-nafi'ah, dan juga aku ambil faedah dari beberapa kitab-kitab fi hadzal bab. Mustakhlisan ajmal ma fiha min at-turuq an-nafi'ah, mustakhlisan ajmala ma fiha min at-turuq an-nafi'ah wa qad istantu bi ikhwani zawi al-khibra wal mumarasa wa nahwihim, dan juga berupaya untuk mentakhlis, meringkaskan sesuatu yang sudah mujmal ya pada keterangan-keterangan ini dari metode-metode yang sangat bermanfaat. Dan juga aku minta bantuan teman-teman yang pengalaman dalam bab ini. Wa aktsaru hadhihi tanbihat mahdhu ijtihadin, dan kebanyakan tanbihat ini betul-betul murni ijtihad. Fa in asabtu fa minallah wahdahu wa taufiquhu. Kalau benar itu datangnya dari Allah dan taufik dari Allah Azza wa Jalla. Fa minallah wa taufiqihi, wa in akhtatu fa min nafsi wa min syaitan. Kalau salah itu berasal dari diriku sendiri dan dari syaitan. Wallahu wa rasuluhu minhu bari'ani wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la ansa an ashkur Allah al-Karim al-Mannan ala ma takarrama bihi wa ajada min al-aun li ala kitabati hadhihi risalah al-mutawadhi'ah thumma li syekhi wa walidi al-allama al-humam Muhammad ibn Abdullah al-Imam ala ma aulani min inayatin wa ihtimamin wa tashji'in fi talabil ilmi wa fi kitabati ba'd ar-rasail an-nafi'ah. Thumma ashkuru li jami'i masyayikhi wa muallimi wa ikhwani alladhina a'anuni wa syajja'uni ala kitabatihima wa islahi ma fiha min khalalin wa aibin, wa khassu minhum lajnatal abhath al-ilmiyah fi dar al-hadith bi Ma'bar harasallah, wa katabahu Abul Walid Ammar ibn Abdullah ad-Dabibi dar al-hadith bi Ma'bar harasahullah. Kata beliau, aku bersyukur ya, beliau juga mengucapkan rasa syukur kepada Allah Azza wa Jalla atas karunia dan kebaikan Allah Azza wa Jalla, dan juga beliau mengucapkan rasa syukur kepada Syekh Muhammad Al-Imam dan juga teman-teman yang telah membantu beliau dalam proyek penulisan buku ini tadi. Wallahu ta'ala shawab ya. Ini yang mungkin kita bisa sampaikan. Insyaallah nanti sisanya kita lanjutkan asar ya. Naktafi bihadzal qadar.